warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Miyasiro, mahasantri semester 7 Ma'had Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Pada kajian Ghazul Fikir kali ini saya mencoba membahas sedikit tentang hadis misogini, yaitu predikat hadis dengan nuansa sinis terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini kita akan membahas hadis-hadis yang diklaim misogini dalam Sahih Bukhari. Baik, sebelumnya saya ingin menegaskan di awal bahwa video ini hanya dibuat untuk tujuan pembelajaran, bukan yang lain. Dan video ini bukan ditujukan untuk menyinggung pihak manapun. Jadi video ini hanya ingin menerangkan atau memaparkan bahwa ilmu itu luas dan permasalahan-permasalahan itu ada di dunia ini, dan kita hanya perlu mengetahuinya saja. Seperti itu, dan mengambil atau mencoba untuk beristifadah dari pembahasan kajian ini. Seperti itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah setiap hari. Semakin banyak media internet dan dunia maya mengontrol berbagai jalur, memberikan berbagai informasi termasuk informasi benar atau salah. Sesuatu pemberitaan yang tiada henti adalah informasi tentang kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, baik itu laki-laki atau perempuan sebagai pelakunya. Perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan tersebut. Bahkan di antara pelakunya, mereka menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis sebagai legitimasi tindakan mereka. Apalagi komunitas muslim sekarang ketika berhadapan dengan hadis sahih, mereka langsung mengklaim bahwa hadis ini sudah valid, apalagi hadis dari Sahih Bukhari. Mereka tidak lagi mengkritik itu dalam arti jika hadis sudah mengumumkan sahih, tidak perlu meragukan keaslian hadisnya, sehingga mereka sering digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka, baik dalam hal politik, pendidikan, pengetahuan, bahkan dalam hal gender, seperti pembahasan yang akan dikaji dalam kajian kali ini. Ketidaksetaraan atau ketidakadilan sosial semacam ini telah menggugah kesadaran para feminis yang mulai mempertanyakan situasi aktual anti feminis dalam hadis. Wanita sebagai objek pembicaraan ini akan tersudutkan dengan adanya diskriminasi tersebut, padahal dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam sejarah tidak pernah melakukan apapun yang merugikan wanita. Hadis-hadis ini sepertinya harus dipertanyakan dan ditinjau dari berbagai sisi, dari berbagai segi, baik feminisme, gender, dan sejarah yang melingkupinya. Dengan cara ini, kesetaraan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan bisa tercapai. Baiklah, kita beralih ke pengertian hadis misogini. Apa sih sebenarnya hadis misogini itu? Pertama kita uraikan satu-satu, yaitu hadis. Kalau hadis kita sudah ketahui jelas bersama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Sekarang kita langsung ke misogininya itu Sedangkan istilah misogini misogini secara etimologi berasal dari kata misoginia, yaitu bahasa Yunani, yaitu miso artinya benci dan jin artinya wanita, yang berarti a hatred of women, yang berkembang menjadi misoginisme atau misoginism, yang bermakna suatu ideologi yang membenci wanita. Selain itu, istilah tersebut mirip dengan dari misogini bahasa Inggris, yaitu misogyny, memiliki arti yang sama, yaitu kebencian terhadap wanita. Kamus Ilmu Pengetahuan Populer mengatakan bahwa 3 ungkapan berhubungan dengan kata misogyny, yaitu misogyn artinya benci akan perempuan, misogyny artinya perasaan benci akan perempuan, dan misoginis artinya laki-laki yang benci kepada perempuan. Hadis misoginis berarti perkataan, tindakan, dan keputusan atau ketetapan Nabi yang berisi pemahaman tentang kebencian gadis bukan kata-kata atau tindakan, aturan, atau ketetapan Nabi yang menunjukkan kebencian Nabi terhadap wanita. Bukan seperti itu, karena itu mustahil adanya. Hanya hadis palsu atau hadis maudhu yang menyatakan bahwa hadis menunjukkan kebencian terhadap wanita. Jadi yang garis bawahi di sini adalah hadis yang berisi pemahaman tentang kebencian terhadap wanita. Seperti itu. Itulah
hakikat dari pengertian hadis misogini. Kita beranjak ke awal kemunculan hadis misogini ini ya. Sebelum menyelami sejarah hadis misogini, ada baiknya mengetahui pemikiran misogini secara historis terlebih dahulu. Kemudian barulah hadis yang berpredikat misogini dari sini agar dapat terkaitkan relasi antara pemikiran misogini itu sendiri dan hadis yang diklaim bernuansa misogini tersebut. Secara singkat dikatakan bahwa istilah misogini berawal dari mitos, yaitu mitos tentang ciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari surga ke bumi. Cerita mitos ini menjadi alasan banyak orang muncul perlakuan kasar dan negatif terhadap wanita. Dalam ceritanya, seorang wanita diciptakan untuk memuaskan keinginan Adam. Adam jatuh ke bumi karena godaan Hawa. Cerita seperti ini melahirkan pemikiran misogini, yaitu kebencian terhadap wanita. Pemahaman dari doktrin Yudeo-Kristen juga memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Arab melalui berbagai media seperti buku tafsir dan buku fikih. Adanya mitos juga menjadi akar kebencian terhadap perempuan. Itu bisa dilihat dari penjelasan haid. Menurut haid, mitos terlampir terhadap mereka berupa kejahatan perempuan atau female evil, berawal dari tradisi Yahudi Kristen yang jatuh dari langit karena kesalahan Eva membujuk Adam untuk memakan buah pohon pengetahuan. Perilaku ini dianggap sebagai sumber kejahatan pertama dari seluruh umat manusia yang berasal dari perbuatan Eva. Dan Eva ini adalah jenisnya perempuan. Di Yunani juga ada mitos tentang Pandora, wanita pertama di dunia yang membuka kotak tabu dan menaburkan semua benih kejahatan di tanah. Terkenal Jina juga, dua kehidupan yin dan yang terikat dengan aspek kewanitaan dan pria, yin feminim dan kegelap jahat alam. Itu. Jadi berbagai kejadian dan mitos-mitos yang dipaparkan, Fatimah Manisi, seorang tokoh feminisme, menganggap bahwa adanya unsur misoginis dalam hadis, yang dimana hadis tersebut disinyalir memojokkan wanita sebagaimana akar kebencian terhadap wanita akibat dari mitos-mitos di atas. Kita memasuki sesi pemahaman hadis-hadis misogini dalam Sahih Bukhari. Seperti yang telah kita ketahui selaku umat Islam, masyarakat Islam telah terberdaya akan keaslian hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Penetapan sebagai hadis sahih mendasari pemikiran tersebut. Sedangkan Sahih Bukhari merupakan salah satu hadis yang di dalamnya menginformasikan hadis-hadis misogini. Pemahaman dangkal terhadap hadis-hadis misogini tersebut akan selalu menjadikan margin bagi kaum wanita. Lantas seperti apakah bunyi dari hadis-hadis misogini tersebut? Seperti yang dikutip Ahmad Fudali, Rifat Hasan, dan Fatimah Manisi mengklarifikasikan hadis-hadis bagian tersebut beserta salah satu dari bunyi hadis dari setiap bagiannya. Ada 6 ya sekiranya. Yang pertama, ada bunyi riwayat hadis yang mengatakan bahwa wanita merupakan mayoritas penghuni neraka karena 2 alasan. 1, mereka tidak pintar bersyukur dan makhluk dengan akal yang kurang. Berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dengan terjemah kurang lebih seperti ini. Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita. Seraya berkata, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akannya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami menjawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami menjawab, benar. Beliau berkata, itulah kekurangan agamanya. Baik, mari kita telisik dan mari kita kaji hadis ini. Dari hadis pertama ini tentang wanita yang kurang akal dan keyakinan agama, menurut mereka banyaknya wanita menjadi penghuni neraka karena menyangkut perlakuan suami dan kekurangannya, yaitu kurang nalar dan keyakinan agama. Menurut ulama hadis, menyebutkan kekurangan wanita bukan untuk mengkritik, tapi untuk memperingatkan agar tidak ada yang dirusak oleh mereka. Azab seperti itu tidak ada hubungannya dengan kekurangan mereka,
tapi pengingkaran mereka ya. Sedangkan feminis percaya tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan karena ada banyak perawi hadis wanita seperti Aisyah. Mungkin wanita kurang dalam hal kesaksian, sementara di hal lain perempuan mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Agama bukan tentang sembahyang dan puasa bagi wanita saat haid. Ini adalah ketaatan patuhi aturan agama. Haid atau melahirkan tidak akan terjadi dalam seumur hidup, jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan perempuan tidak memiliki keyakinan beragama. Baik, kita lanjut ke hadis yang kedua yang mengatakan bahwa perempuan dapat menyebabkan batalnya sholat. Hadis ini diriwayat dari Aisyah bahwa telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Yang pertama anjing, keledai, dan wanita. Ya, maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya, sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dan dari dekat kedua kaki beliau. Baik, bagaimana penjelasan hadis ini? Hadis kedua ini dinilai tidak adil oleh kaum feminis, seakan-akan hanya wanita yang dapat menyebabkan gangguan saat sholat, ya, sedangkan laki-laki tidak akan pernah melakukan demikian. Mana hadis mengungkapkan sholat terputus karena 3 hal tersebut mengurangi perhatian sholat seseorang, tidak batalnya sholat. Memang saat itu pria Arab punya keinginan cukup besar sehingga bila ada seseorang wanita menjadi fokus mereka, pikirannya teralihkan kepadanya. Jadi yang menyebabkan bukanlah identitas seorang wanita saja, tapi termasuk laki-laki itu sendiri, ya. Kemudian hadis ketiga yang ada lagi yang mengatakan perempuan makhluk pembawa sial. Hadis ini terdapat pada sub bab mayataki min syu'umil mar'ah, seorang yang takut atas bahaya perempuan, ya. Adapun bunyi hadisnya seperti ini, ada Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya kesialan itu ada pada wanita, rumah, dan juga kuda. Hadis ini berhasil menyudutkan wanita. Dengan secara eksplisit, perempuan dikatakan sebagai pembawa sial. Perempuan dianggap sebagai biang keladi, penghancur laki-laki, karena dia adalah sumber kesenangan-senangan dan hasrat syahwat. Wanita selalu membawa pria sibuk akan urusan duniawi, ya. Padahal sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa hadis ketiga tidak hanya dapat dipahami secara mentah-mentah dan apa adanya. Dalam hadis tersebut, wanita diposisikan sama dengan binatang dan benda mati. Dan lain lagi, wanita bukan satu-satunya penyebab rusaknya seorang pria. Syahwat yang diklaim bersumber dari wanita dan menjerumuskan seorang pria pun tidak sepenuhnya benar, karena hal-hal kesenangan itu bisa saja bersumber dari jabatan, anak, dan sebagainya. Fatimah Marnisi sebagai seorang feminisme sangat menggugat hadis ini, bahkan menyatakan bahwa periwayatan Abu Hurairah sebagai salah satu periwayatan hadis ini lemah karena sendiri dalam periwayatan. Namun kita hanya perlu memahami hadisnya saja, tidak perlu melemahkan atau menjara perawinya, ya, karena ini Sahih Bukhari. Beranjak ke hadis yang keempat, yaitu penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskan dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu, pergaulah wanita dengan penuh kebijakan. Berawal dari Ibu Hawa sebagai ciptaan dari tulang rusuk Nabi Adam, kritik dari hadis keempat adalah pengibaratan wanita dengan tulang rusuk bengkok. Jadi pengibaratan ini selalu digambarkan sebagai sindiran pasif, selalu diibaratkan dengan sindiran pasif. Semudah rokok menjadi rusak, dia tidak memiliki hak yang sama. Dia selalu menjadi subjek wasiat hanya karena kekurangan kecerdasannya. Dan dari tulang rusuk pun menimbulkan asumsi bahwa wanita berada di nomor 2 setelah lelaki.
Padahal pada hadis tersebut Rasul menginginkan agar wanita mendapatkan perlakuan yang lembut. Oleh karena itu, Muhammad Quraisy menjawab bahwa tulang rusuk adalah asal mula penciptaan wanita, ya, harus dipahami dalam pengertian majas atau metafora sebagai sifat wanita yang terdistorsi sebagai tulang rusuk. Istilah tulang rusuk tidak dipahami sebagai pelecehan terhadap perempuan. Itu hanyalah ilustrasi dari Nabi. Kesalahpahaman pria tentang hakikat wanita dan buat pria ngotot luruskan. Pemahaman semacam ini sebenarnya mengakui keberadaan karakter perempuan, jadi tidak ada paksaan untuk diluruskan. Beranjak ke hadis populer lagi ini, yaitu perempuan tidak layak menjadi pemimpin, yaitu hadisnya dari Abu Bakar dan dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat padaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Dari hadis kelima ini, jumhur memberikan penetapan yang senada dengan menyatakan bahwa wanita tidak bisa menjadikan pemimpin atau hakim. Namun tidak semua ulama melarang wanita menjadi pemimpin, seperti At-Tabari berdasarkan riwayat Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi melegalkan wanita menjadi hakim dalam beberapa perkara khusus yang diterimanya saja. Lain halnya dengan tokoh feminisme Kiai Haji Hussein Muhammad berkata bahwa hadis itu adalah bingkai informasi, bukan bentuk legalitas. Kemudian hadis tidak bisa dipahami sebagaimana adanya, tapi harus dipahami kepada intinya, bukan dapat berlaku menjadi semua situasi. Karena hadis tersebut adalah untuk situasi negara Persia saat itu. Sedangkan Musdah Mulia dan F. Mas'udi sepemikiran dan beranggapan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena penting bagi pemimpin itu untuk bersikap adil, mereka harus melakukannya, mampu berilmu untuk istihad, sehat, tidak cacat, dan cakap, dan juga berani. Jadi siapa saja yang memiliki ciri-ciri ini, baik laki-laki maupun perempuan, dia layak menjadi pemimpin. Dan Indonesia juga membuktikan itu ya dengan adanya Bu Megawati sebagai presiden Indonesia, perempuan satu-satunya. Lanjut ke hadis yang keenam, yaitu perempuan sebagai pelayan suami mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi. Ya, menurut feminis Muslim Indonesia Hussein Muhammad, hadis tentang kutukan malaikat ini tidak hanya muncul dalam satu riwayat saja, tapi hadis ini juga tidak bisa dipahami dengan melihat teks hadis atau memahami teks hadis apa adanya. Karena hadis tersebut untuk wanita yang menolak ajakan tanpa alasan yang jelas ya kepada suaminya. Tapi jika ada alasan atau takut dianiaya oleh suaminya, dia bisa menolak selama masuk akal. Perlu diingatkan bahwa dalam hadis ini pertama-tama harus dilihat bahwa tidak semua wanita akan dikutuk oleh malaikat ketika tidak bisa melayani suaminya saat membutuhkannya. Ya, jika istri berada dalam situasi di mana dia tidak bisa melayani suami, maka dia tidak akan bersalah. Dia juga tidak akan dikutuk oleh malaikat, misalnya ketika istri sedang sakit atau setelah kesibukan, dia mungkin lelah. Ya, hal ini membutuhkan pengertian suami. Suami harus memiliki kearifan dan kearifan saat mengambil keputusan, sehingga tercipta saling menguntungkan atau mutualisme di sini. Dan itulah keenam hadis yang disinyalir sebagai hadis misogini dalam Sahih Bukhari. Ada 6, dan itulah sekian data-data yang dapat saya paparkan berupa hadis-hadis misogini dalam Sahih Bukhari, dan kemudian beserta pemahamannya dari berbagai pihak. Ya, jadi di sini jika ada pertanyaan kenapa bisa timbulnya hadis misogini,
yaitu karena feminisme meminta menuntut keadilan ya gitu. Kalau misalnya dikatakan feminisme itu adalah salah gitu, tidak perlu adanya feminisme, ya jangan disalahkan juga. Karena menurut saya feminisme itu tidak serta-merta salah total, dia hanya memperjuangkan apa yang dia harus dapatkan seperti itu. Dan adanya dia menelisik, menelaah kembali dalil-dalil itu bukan karena ingin menentang, tapi hanya ingin meluruskan pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan dari ayat tersebut, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya feminisme itu salah, yang mana masih mengungkit dalil-dalil sahih, maka ada yang lebih salah lagi, yaitu yang masih berani-beraninya menggunakan hadis ini untuk kepentingan pribadi dan merugikan kaum wanita, seperti itu. Jadi pada intinya pengajian hadis-hadis misogini sangat diperlukan untuk menghilangkan bentuk kebencian terhadap wanita. Kajian ini pula berguna untuk merubah mindset masyarakat yang cenderung mengucilkan wanita. Dengan berdalih sumber agama, wanita selalu ditersisihkan tanpa pembelaan. Padahal tidak sedikit pula wanita juga memiliki pengaruh baik melebihi laki-laki. Untuk itu, mengkaji ulang hadis-hadis misogini dengan berbagai pendekatan tidak menjadikan wanita sebagai objek tindakan kekerasan secara mutlak. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.